Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 17 Februari 2022 dalam Pekan Biasa ke-6 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elizabeth, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus, bab 2, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Demikianlah sabda Tuhan. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku.
dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 8, ayat 27 sampai dengan 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus, Engkau adalah Mesias. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus.
Semangat pagi Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini dalam menjalani hidup baru, Yesus sedang bertanya kepada kita sebagai murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Mungkin banyak jawaban dari kita yang berbeda-beda sama dengan orang-orang waktu itu, termasuk juga murid-murid Yesus. Tetapi Petrus yang mempunyai pengalaman kebersamaan, kedekatan, dan keakraban dengan Yesus menjawab dengan tepat siapa Yesus. Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Kata Mesias dalam bahasa Ibrani berarti Masia, dan dalam bahasa Yunani Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Allah untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kristos atau Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus. Yesus Kristus dipercaya sebagai Mesias yang telah dinanti-nantikan untuk membawa keselamatan dari Allah kepada manusia. Apakah kita juga mengimani bahwa Yesus adalah Mesias? Yesus pasti sudah mengenal dan mengasihi kita terlebih dahulu. Sikap mengasihi dan mencintai sesama yang dilakukan oleh Yesus mendapat pengakuan banyak orang, dan Yesus disebut seorang nabi. Panggilan kenabian adalah panggilan untuk mewujudkan apa yang benar menurut kehendak Allah, dengan berjuang melakukan perbuatan-perbuatan baik, terlebih bagi mereka yang menderita. Kita mengenal dan dekat serta akrab dengan Tuhan Yesus dan menjadi orang beriman sangat mungkin karena bantuan orang lain. Misalnya orang tua, saudara-saudara, teman-teman, dan juga bisa melalui aktivitas rohani kita dalam berdoa, membaca Injil, kegiatan menggereja, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun pada akhirnya, keputusan untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati dan beriman haruslah menjadi keputusan dan tanggung jawab pribadi. Yesus ingin kita lebih mengenal dan lebih akrab dengan Dia melalui pengalaman rohani yang membuat sikap dan perilaku kita sama dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Memang hal ini tidak mudah, tetapi harus kita perjuangkan setiap hari. Bila kita sudah mengenal dan akrab dengan Yesus setiap hari, pasti ada hal-hal baru dan menggembirakan yang kita dapatkan. Kasih Yesus sungguh besar dan tidak akan ada habisnya, kini dan selama-lamanya. Yesus mengajak para murid dan kita semua untuk tidak hanya berhenti pada perilaku kemanusiaan saja, melainkan menyikapi aneka persoalan sosial sebagai orang beriman. Jawaban Petrus bahwa Yesus adalah Mesias sangat jelas maknanya. Bahwa mengaku Yesus sebagai Mesias tidak lain adalah meletakkan iman akan Yesus melebihi hiruk-pikuk duniawi. Mengakui Dia sebagai Mesias pasti akan mendidik kita untuk mencintai sesama dan membebaskan mereka yang menderita. Hingga suatu saat ketika berjumpa dengan Yesus dan kita dengan yakin menjawab, "Yesus, Engkau adalah Mesias."
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik dan penuh kasih, pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk lebih mengenal dan akrab denganmu melalui bacaan Injil. Semoga kami mengenal Engkau tidak hanya dengan akal, tetapi juga dengan iman. Amin.